Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat di tanggal 19 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi bersama saya Dadang Kemaluddin Yahya, insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah, karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah SWT. Senantiasa kita panjatkan doa kita dan tentu saja perlindungan kita dari segala bentuk wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara orang tua kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit menjadi kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbanas alhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul, dari setiap permasalahan yang terjadi, dan senantiasa menghadirkan jiwa husnudzan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah SWT senantiasa akan memberikan begitu banyak nilai kebaikan di dalam kehidupan. Warna-warni dalam kehidupan adalah bagian dari dinamika yang tentu saja insya Allah bagi setiap hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, melandasi hidup dengan pondasi keimanan, insya Allah ini akan senantiasa mengokohkan dirinya untuk yakin bahwa kehidupan dunia memang bagian dari panggung ujian. Dan ini yang senantiasa diisyaratkan di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia, siapa yang paling baik amalnya. Inilah bagian dari sebuah perjuangan, bagian dari sebuah ikhtiar yang tentu saja akan menentukan amalan-amalan kita. Karena itu mari kita persiapkan perbekalan terbaik kita, terus kita bangun motivasi di dalam diri kita untuk senantiasa menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan kita, agar warna-warna di dalam kehidupan kita tentu saja senantiasa menghadirkan warna kehidupan yang penuh dengan keridhaan, rahmat, berkah, bahkan ampunan insyaallah SWT. Dengar di kesempatan pagi hari ini, insya Allah tema kita mewaspadai strategi setan. Ya, mewaspadai strategi setan. Insya Allah kita akan buka surah
Al-A'raf ya, surat yang ke-7 ya ini. Dimulai pada ayat yang ke-12 hingga ayat ke-18 insyaallah. Dari ayat ke-12 hingga ayat ke-18 di surah Al-A'raf ya, surat yang ke-7. Kita akan bukakan dulu ya, ayatnya di surah Al-A'raf surat yang ke-7 mulai pada ayat ke-12 insyaallah hingga ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Terima kasih. Inilah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-A'raf, di surah yang ke-7, dari mulai ayat ke-12 hingga ayat ke-18. Seluruh pandangan dan hati senantiasa diarahkan oleh Allah SWT, senantiasa dibimbing untuk senantiasa memahami esensi kehidupan kita di alam fana ini. Bagaimana kita senantiasa akan berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak kerintangan, hambatan, bahkan gangguan. Termasuk bagaimana melewati ayat ke-12 hingga ayat ke-18 yang barusan kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan bahwasanya setan tidak akan pernah berhenti untuk terus menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus kepada jalan yang sesat, dari jalan yang hak kepada yang batil. Di ayat ke-12 di surah Al-A'raf ini kita diingatkan bagaimana dialog yang terjadi antara setan ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bagaimana Allah mempertanyakan dari setan yang tidak mau bersujud kepada Adam di dalam makna menghormati Adam. Karena sujud di sini tentu saja bukan sujud beribadah, karena tidak ada ya suatu perkara terkait dengan ketaatan yang menyimpang, begitu kan. Jadi yang dimaksudkan dengan bersujud kepada Adam itu adalah menghormati Adam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengkaruniakan Adam dengan begitu banyak kemampuan ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun kemudian justru iblis menolak dan dia tidak mau bersujud kepada Adam.
Maka di ayat ke-12 diabadikan terkait dengan bagaimana syaitan memberikan alasan terkait dengan keengganan dirinya untuk bersujud kepada Adam. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah gambaran kesombongan, merasa diri lebih baik. Jadi ada juga di sini sifat merendahkan. Bagaimana dia merendahkan proses penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah, begitu kan. Sementara dia diciptakan dari api, sehingga merasa ada keunggulan, begitu kan. Ada perasaan paling hebat dibandingkan dengan Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Inilah karakter setan, yang tentu saja karakter seperti ini adalah karakter yang buruk, yang kemudian tatkala kita baca ayat ini, sejatinya tentu bagi hamba yang beriman, dia akan menghindarkan diri, jangan sampai dia termasuk kalangan orang-orang yang sombong, orang yang takabur, gitu, yang merasa paling hebat, merasa paling besar, merasa paling aku lebih baik, begitu kan. Bagaimana mungkin begitu? Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian aku harus menghormatinya. Aku diciptakan dari api, begitu. Sedang dia diciptakan dari tanah. Nah, ini makanya Allah SWT mempertanyakan alasan melakukan iblis untuk sujud kepada Adam. Gitu kan. Tentu saja Allah SWT tahu, tapi tentu dialog ini memberikan pembelajaran kepada kita agar makin jelas pada kita tentang bagaimana karakter setan. Kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam dalam makna menghormati Adam, karena Allah SWT telah memberikan kelebihan berupa ilmu kepada Adam dengan potensi akal dan fikirnya, yang kemudian Allah SWT memposisikan Adam ini lebih dari makhluk-makhluk yang lainnya. Namun hal itu ternyata tidak menjadikan iblis untuk mau menerima, gitu kan. Akhirnya Allah SWT memposisikan iblis ini sebagai makhluk yang hina, makhluk yang tersesat. Bagaimana Allah SWT mempertanyakan kepada iblis, apa yang menghalangi kamu untuk menghormati Adam sehingga tidak mau bersujud kepadanya ketika aku menyuruhmu? Artinya, kenapa kamu tidak mau menghormati Adam? Ya kan? Allah SWT sudah memberikan karunia kepada Adam dengan begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Namun ternyata dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, iblis menjawab, aku tidak pantas bersujud kepadanya, tidak pantas untuk menghormati Adam, karena aku lebih baik daripada dia, sehingga aku tidak wajar bersujud atau menghormati kepada Adam. Engkau telah menciptakan aku, ya Allah, dengan api, begitu kan. Sedangkan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Dan api tentu saja lebih baik daripada tanah. Nah, ini sifat kesombongan, ya kan, dari karakteristik iblis laknatullah. Jadi kalau ada manusia yang sombong, merasa asapang hebatna, gitu kan, merasa jumawa dan senantiasa merendahkan, hati-hati, betul kan, berarti terbawa di dalam karakter hidup setan, begitu kan. Karena memang setan itu memiliki karakter sebagaimana yang diungkapkan di ayat ke-12 di surah Al-A'raf ini, karakter di mana mereka senantiasa merasa paling hebat, gitu kan. Dan dia juga karena merasa diri paling hebat dari proses penciptaannya dari api, sehingga akhirnya merendahkan Adam yang hanya diciptakan dari tanah.
Ya kan? Maka ini juga tentu menjadi pembelajaran bagi kita mendengar AC, betapa tercelaknya begitu kan, betapa hinanya mereka-mereka yang memiliki sifat umangkeh cek orang Sunda mah, merasa pang aingna gitu kan, adigung adiguna gitu kan, sehingga apa yang kemudian dia miliki dijadikan sebagai kebanggaannya. Padahal sejatinya bukan miliknya begitu kan. Hakikatnya tentu saja titipan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah ketika manusia juga sudah dipengaruhi oleh godaan setan, maka juga akan muncul karakter-karakter di mana dia merasa paling unggul, paling hebat, sehingga kadang-kala merendahkan orang lain. Ya, karena kekayaannya gitu kan. Sehingga akhirnya melihat orang-orang yang tidak berharta itu dengan memicingkan matanya sebagai bentuk sinis begitu ya, dan merendahkan. Dan ini kadang-kala juga memang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, sifat-sifat merendahkan orang lain, ya kan, entah itu dengan kalimat ataupun dengan perbuatan. Maka ketika Iblis merasa dia lebih baik daripada Adam, ketika dia memandang penciptaan dirinya dari api itu jauh lebih unggul daripada tanah, dan akhirnya dia menolak untuk bersujud kepada Adam dalam makna menghormati Adam, karena oleh Allah SWT Adam sudah berikan kelebihan. Maka akhirnya Iblis karena kesombongannya, karena kejumawaannya, merasa diri paling hebat dan kemudian merendahkan Adam, akhirnya Allah SWT pun mengusirnya dari surga. Nah, ini sebagaimana diungkapkan di ayat ke-13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni surga, karena kamu tidak sepatutnya menyembuhkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi karena kesombongan, karena arogansinya, hatta terhadap Allah Subhanahu wa taala saja dia membangkang begitu kan. Dan ungkapan iblis ketika dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sementara Adam itu diciptakan dari tanah, itu adalah ungkapan dari gambaran atau cermin keangkuhan dan kesombongan. Maka menanggapi kedurhakaan dan sikap iblis tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruhnya keluar dari surga. Terusir iblis itu dari surga. Dan karena kesombongan dan pembangkangannya, maka dia pun kemudian diperintahkan begitu kan oleh Allah untuk keluar dari surga. Karena apapun alasannya, bagi iblis tidak sepatutnya menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika dia merendahkan Adam, ketika dia merasa paling hebat, sesungguhnya dia sudah menghina Allah gitu kan, yang sudah menciptakan, yang sudah mengatur segala hal di dalam kehidupan ini. Maka akhirnya iblis pun digolongkan ke dalam golongan dari makhluk yang hina. Nah, ini juga sekali lagi pelajaran buat kita pendengar AC, ketika seorang itu merendahkan orang lain, merasa diri paling hebat, hakikatnya kan sebenarnya dia ya sudah nyinyir kepada Allah. Namun seringkali tidak sadar gitu ya, ketika dia merendahkan orang lain, ya tidak sadar bahwasanya dia telah melakukan tindakan merendahkan Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya saja muliakannya, sementara dirinya malah merendahkannya begitu kan. Maka ini pelajaran begitu ya, bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran ketika diperintahkan untuk bersujud, bagaimana iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam dalam makna untuk menghormati Adam alaihissalam, namun kemudian justru malah
menolak dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Maka iblis pun kemudian dikeluarkan oleh Allah SWT dari dalam surga. Dan terhadap apa yang disampaikan Allah SWT kepada iblis, dia pun kemudian memiliki semacam permohonan, gitu ya. Kalau kata orang Sunda itu request, minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab ketika dia ditempatkan sebagai makhluk yang hina. Langsung dia menjawab, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis minta dipanjangkan umur. Kalaupun tahu dia terusir dari surga, dia masih minta, masih berharap kepada Allah SWT agar dia diberikan penangguhan waktu. Jangan dulu dimatikan sampai hari ketika manusia itu dibangkitkan dari anak keturunan Adam. Jadi bagaimana ketika iblis istilahnya itu memproklamirkan diri begitu ya sebagai musuh Allah dan Nabi Adam alaihissalam serta keturunannya, maka ia pun meminta agar Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usianya sampai hari kiamat. Jadi dia minta penangguhan waktu, panjangkan usia, dan jangan sampai dimatikan begitu sampai hari kiamat. yakni hari ketika semua manusia dibangkitkan. Tujuannya tentu saja adalah agar iblis bisa menyesatkan Adam dan seluruh anak keturunannya. Jadi inilah proklamasinya iblis ya. Jadi setan ya. Ketika dia meminta kepada Allah SWT agar menangguhkan kematiannya, minta dipanjangkan usianya sampai datangnya hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan untuk menyesatkan manusia, ya kan? Dan tentu saja ini adalah bagian dari rencana yang sejak awal sudah direncanakan oleh setan, begitu kan, untuk menggelincirkan manusia, untuk menggoda manusia sampai tidak lagi ada manusia-manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keinginan, terkait dengan permohonan iblis agar diberikan penangguhan waktu, gitu kan, untuk dipanjangkan usia, tidak dimatikan sampai datangnya kiamat, sampai datangnya hari bangkit. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman. Nah, ini di ayat ke-15 ya. Qala innaka minal mundharin. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi keinginan iblis itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis itu menjadi ujian bagi umat manusia. Karena dengan dikabulkannya permintaan iblis agar dia diberi penangguhan waktu, dipanjangkan umur, kemudian juga tentu saja tidak dimatikan sebelum datangnya hari kiamat. Ini adalah bagian dari apa yang diluluskan begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keinginan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat qala innaka minal mundharin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu sampai hari yang ditentukan, yaitu ketika semua makhluk yang hidup dimatikan. Maka bisa dibayangkan pengerasai dari sejak iblis yang hadir semasa, sejaman dengan Adam alaihissalam sampai hari ini, ya beranak pinak begitu ya. Dia terus akan menggoda, dia terus akan menggelincirkan manusia sesuai dengan apa yang memang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia minta.
Kan penangguhan waktunya itu adalah bagian dari permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkannya. Allah memberikan itu semua kepada iblis. Tangguhkan waktunya, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala samping mengusir iblis dari surga, dan iblis pun kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hina. Maka di ayat ke-16 iblis kemudian menyampaikan apa yang ingin dijadikan sebagai kekuatan bagi dirinya, begitu ya, untuk berupaya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ketika Allah SWT sudah berikan cap kepada iblis itu sebagai makhluk yang sesat, makhluk yang hina, maka ternyata iblis dengan kesombongannya, mastab dengan arogansinya, dia menyatakan bahwasanya dia akan berupaya untuk menghalang-halangi Adam dan seluruh anak keturunannya dengan sumpah gitu ya, yang kuat, bahwasanya pasti aku akan selalu menghalangi mereka, menghalangi Adam dan anak cucunya dari jalan Allah yang lurus, yaitu jalan kebaikan yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu akan dihalang-halangi, sehingga kemudian terus dibuat rencana-rencana busuk yang dibuat oleh iblis, yang kemudian diperlihatkan kepada manusia itu seperti perkara yang indah, perkara yang menyenangkan, perkara yang membahagiakan. Pada dibalik itu justru terjadi kerugian, jalan kehinaan dan kebinasaan. Nah, ini di ayat ke-17 pendengar saya di surah Al-A'raf diingatkan bagaimana strategi setan untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku, kata setan, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam arti kebanyakan manusia itu tidak taat, begitu. Kenapa? Karena digelincirkan oleh setan, digelincirkan oleh apa yang menjadi tujuan dan cita-cita iblis ketika dia diberikan penangguhan waktu oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya dan tidak diwafatkan sampai hari kiamat. Maka untuk mewujudkan itu semua, setan akan terus menggelincirkan manusia. Dia akan menempuh berbagai cara, gitu kan. Bagaimana dia menyatakan dengan penuh kesombongannya bahwasanya dia akan datang dan mendatangi manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga kemudian tidak sedikit di antara mereka yang kemudian tidak lagi mensyukuri nikmat Allah SWT, tergelincir karena digelincirkan oleh godaan syaitan. Dibuat pandangan-pandangan yang indah tentang dunia, sehingga akhirnya untuk urusan akhirat itu terabaikan. Dibuatlah kecenderungan-kecenderungan untuk menanggalkan aturan Allah SWT. Malah kemudian tidak jarang yang benci kepada aturan Allah. Nah, inilah yang memang dibuat oleh syaitan, begitu kan, sebagai bentuk strategi untuk menggelincirkan. Demikian juga bagaimana senantiasa dimunculkan
rasa curiga ketika aturan-aturan Allah ini dijalankan. Banyak ternyata yang fobia begitu ya, ketika aturan-aturan hidup ini dilandaskan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini sesungguhnya adalah jebakan setan gitu kan, yang memang berupaya untuk menggoda manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Jadi terkait dengan urusan dunia diperlihatkan, diiming-iming ya kan, dengan keindahan-keindahan yang kemudian menjadikan manusia lupa gitu kan. Akhirnya dia lebih fokus kepada urusan dunia ketimbang kepada urusan akhiratnya. Sehingga banyak manusia yang kemudian tergelincir dan digelincirkan oleh setan. Hidupnya habis, waktunya itu hanya untuk urusan dunianya. Ada istilah orang priangan dughulupet nyawa gitu kan. Isuk jedur bikin kasar jeder gitu. Apa yang dia cari, apa yang dia perjuangkan ya urusannya urusan dunia saja begitu kan. Tidak ada orientasi mereka untuk tujuan akhirat, untuk persiapkan perbekalan terbaik. Ya, udah jauhan gitu kan, karena emot bahwa yang namanya kematian itu begitu dekat di dalam kehidupannya. Karena ketika dia sudah digelincirkan oleh setan dengan dunianya, seakan-akan dunia itu segala-galanya dan dia seakan-akan merasa tidak akan pernah mati gitu kan. Sehingga banyak di antara manusia yang pada akhirnya juga menjual keyakinannya gitu kan, menjual prinsip hidupnya hanya karena menginginkan kesenangan yang sesaat, lantas kemudian melupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Diiming-iming dengan perkara-perkara yang kemudian bisa langsung mereka rasakan dari kenikmatan dunia. Begitulah memang godaan setan, begitulah jebakan setan. Maka inilah yang harus senantiasa kita waspadai. Karena dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, setan akan terus menggelincirkan. Dan tujuan akhirnya adalah wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sampai banyak manusia itu yang tidak lagi taat kepada perintah Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang ada mereka membangkang, ya kan? Terus menerus berada di dalam kisaran perilaku dosa dan kemaksiatan serta kejahatannya. Nah, inilah yang memang dibangun di dalam diri setan begitu ya, untuk menggelincirkan. Karena ketika dia diusir dari surga, ternyata dia masih berharap untuk bisa mendapatkan penangguhan. Dan Allah SWT berikan peluang itu kepada setan, kepada iblis. Begitu untuk apa? Ya untuk penangguhan waktu tersebut. Sehingga usianya panjang. Sehingga dia tidak akan mati sampai hari berbangkit. Sampai ketika manusia merasakan tempat yang hina, ya kan? Akibat dari godaan setan itu. Maka ini tentu saja juga menjadi pelajaran bagi kita, kewaspadaan untuk senantiasa mawas diri, ya, jangan sampai kemudian tergelincir oleh apa yang dilakukan oleh iblis. Qala khruj minha mad'uman madhura. Ada kan? Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, artinya dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, artinya manusia yang di kelak kemudian hari itu ternyata ikut di dalam jebakan setan begitu ya, dan begitu taatnya menjalankan apa yang diperintahkan setan, maka kata Allah, pasti aku akan isi neraka jahanam itu dengan kamu semua, ya kan? Nah, ini yang kemudian juga dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ya, di ayat ke 179. Bagaimana kebanyakan di kalangan bangsa jin dan manusia itu berada dalam neraka jahanam. Ketika mereka diberikan hati namun tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, diberikan pendengaran tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, akhirnya mereka juga masuk kategori orang-orang yang tersesat, ya kan?
Mereka berperilaku seperti perilaku binatang, bahkan lebih hina lagi, ya kan? Dan mereka berada di dalam ketersesatan. Mereka-mereka yang mengikuti keinginan-keinginan setan, maka tentu saja mereka adalah orang-orang yang nanti akan berhadapan dengan kehinaan. Ini di ayat ke-18 ini memberikan gambaran pelajaran kepada kita karena keangkuhan dan kedurhakaan iblis. Allah kemudian memberikan sanksi tegas kepada iblis dan kemudian mengingat untuk tidak mengikuti ajakannya. Sebab manakala manusia terjebak dengan ajakan setan, maka tentu saja Allah SWT nanti akan memasukkan mereka-mereka yang masuk dalam jebakan setan, jebakan iblis itu berada di dalam tempat yang hina. Dan inilah bagian dari tipuan, bagian dari kewaspadaan yang harus senantiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita bangun dalam kehidupan kita orientasinya lebih kepada urusan dunia dan kemudian menjadikan kita lupa dengan waktu. Sampai kemudian kita menggadaikan prinsip keyakinan dalam kehidupan hanya untuk urusan-urusan yang sementara waktu. Ya kan? Kalau kita berbicara kaitan dengan umur, apa sih umur kita? Ya kan? 80 sampai 100 tahun, apa sih yang dibanggakan di usia 100 tahun? Apakah makin usia bertambah dalam kaitan nominal angka-angka itu? Kita makin kuat ya boro-boro, makin lemah gitu kan, makin tidak berdaya gitu kan. Maka tentu saja peluang dan kesempatan usia yang hadir ini memang harus kita optimalkan untuk senantiasa kita isi dengan investasi ibadah dan amal saleh. Ya, tentu saja kita akan mendapatkan kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mewaspadai godaan setan karena setiap waktu, setiap saat dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, setan akan senantiasa menggelincirkan. Maka waspadalah terhadap tipu daya setan. Dengan rasa kita sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini melewati firman Allah di dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-12 hingga ayat ke-18 ini senantiasa memberikan ilmu dan pencerahan bagi kita untuk senantiasa mawas diri, senantiasa berhati-hati betapa setan dengan segala tipu dayanya, dengan segala kemahirannya, kepiawaiannya akan terus menggelincirkan manusia sampai kebanyakan manusia tidak lagi bersyukur pada Allah, membanggakan aturan Allah, dan sampai akhirnya banyak di antara manusia yang berada di dalam kehinaan akibat terjebak oleh jebakan setan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.